Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan dari amal-amal soleh dan ketaatan kita di bulan Muharram ini Allah terima, dan Allah sempurnakan ibadah kita di bulan-bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sebagian masyarakat ada yang berpuasa, yaitu puasa Asyura. Kalau yang menjadikan atau menghitung hari pertama Muharram hari Senin. Tetapi kalau yang mengikuti ketetapan pemerintah bahwasanya tanggal 1 Muharram jatuh pada tanggal 7 bulan Juli, maka hari ini adalah hari yang ke-11 dari bulan Muharram. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dengan bulan-bulan kemuliaan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di kisah pasca perang Badar. Sebagaimana yang kita bahas, bahwasanya setelah perang Badar ini ada beberapa kejadian-kejadian yang menarik perhatian kaum muslimin dan kita semua, bahwasanya di antara peristiwa besar itu ada perang-perang kecil yang bisa kita bahas dan kita telaah. Di antaranya adalah yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu Ghazwat Bani Qainuqa. Ghazwah Bani Qainuqa, perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa ini adalah salah satu kabilah Yahudi yang berada di sekitaran kota Madinah. Dan ini telah kita bahas bagaimana ketika mereka mengingkari janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebuah perjanjian, kesepakatan yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua pihak, bahwasanya Bani Qainuqa ini tidak akan pernah membuka pintu permusuhan dengan kaum muslimin di Madinah. Tetapi ternyata Yahudi seperti biasanya itu sulit untuk menjadi orang yang patuh, tidak membangkang, tidak mengingkari. Mungkin kalau politik abad ini atau zaman ini kita sering mendengar bagaimana dulu resolusi PBB itu sangat mudah dilanggar oleh Yahudi. Ada yang bisa membedakan nggak antara resolusi dengan perjanjian? Ada. Ini perlu tahu juga nih. Jadi dulu PBB dan dunia itu pernah berupaya untuk menciptakan keadilan ataupun perdamaian untuk Palestina dengan melakukan berbagai resolusi. Termasuk diantaranya adalah resolusi Oslo, yang dimana di Norwegia ketika itu Palestina masih dipimpin oleh seorang Yasir Arafat.
Tetapi tidak perlu menunggu waktu lama, Yahudi pun dalam hal ini Zionis itu melanggar perjanjian tersebut. Pada akhirnya hal inilah yang kemudian menyebabkan kekhawatiran kalau sesuatu itu jika seandainya berkaitan dengan Yahudi atau Zionis, pasti peluang terjadinya pengkhianatan itu sangat besar. Makanya ini perlu cermati. Dan yang mengerikannya lagi, sekarang itu banyak Yahudi pesek. Yahudi pesek. Ini yang lagi rame nih. Ada segerombolan orang yang membawa warga negara atau berkebangsaan Indonesia yang konon katanya berafiliasi kepada salah satu organisasi besar Islam di Indonesia. Meskipun pernyataan dari para petingginya mengatakan hal tersebut menyakiti atau menyinggung, bahkan merusak perasaan mereka, sebenarnya lebih daripada itu. Nanti kita akan bahas bagaimana kisahnya. Ada sebuah perang yang namanya perang As-Suwaiq dan juga perang Dhu Amrin. Nanti pada akhirnya akan ada lagi satu peristiwa yang insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bahas, tentang pembunuhan seorang yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Namanya bagus nih, jangan salah-salah nyomot. Padahal namanya bagus, kalau kita ketahui ternyata Ka'ab Al-Ashraf ini adalah dedengkotnya Yahudi yang selama ini selalu memprovokasi kabilah-kabilah Yahudi di Madinah untuk berkhianat dengan kaum muslimin. Bagaimana nasibnya dan pada akhirnya dia dibunuh, siapakah yang membunuh dan bagaimana cara pembunuhannya, ini cukup menarik nih. Karena Ka'ab bin Al-Ashraf ini dibunuh oleh seorang sahabat yang mampu menyusup dan bahkan bahasa kita melakukan penyamaran dengan sempurna, sehingga Ka'ab bin Al-Ashraf ini terbunuh dengan tangan kaum muslimin di saat mereka bertatap wajah. Dan ini sangat memberikan efek yang besar kepada mentalitas bangsa Yahudi di Madinah waktu itu untuk berpikir ulang ketika mereka ingin berupaya melakukan pengkhianatan. Baiklah hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, perang yang terakhir Bani Qainuqa, kita sudah membahas bagaimana mereka menyerah setelah Rasulullah SAW ini mengepung mereka bersama para sahabat, yang dimana Rasulullah SAW waktu itu membawa pasukannya yang dipimpin oleh panglima perang mereka, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dimana beliau ini mendapatkan gelar Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Wah, ini kalau dalam biografinya Hamzah bin Abdul Muttalib ini sosok yang gak pernah punya urat takut. Wah, bahasa kita begitu. Urat takutnya itu udah gak ada, isinya berani doang. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini ketika memimpin perang Bani Qainuqa, meskipun istilah perang ini hanya istilah, dalam perang Bani Qainuqa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ini tidak ada pertumpahan darah. Orang Yahudi ini udah kadung takut. 15 hari mereka dikepung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dikatakan oleh muallif di sini, wadamal hisaru 15 lailatan, selama kurang lebih 15 hari, ila hilali Dzulqa'dah, dari mulai pertengahan bulan Syawal sampai kemudian dari pertengahan bulan Syawal sampai datangnya hilal bulan Dzulqa'dah. Mereka dikepung, dan bahkan Rasulullah SAW dalam riwayatnya dikatakan beliau tidak melakukan manuver militer, bahasa kita begitu. Bahasa modernnya apa? Tidak melakukan manuver militer. Kalau zaman sekarang mungkin Rusia udah ngirimin jet tempur aja, mungkin Cina udah mikir-mikir. Ya enggak?
Iran tempo hari mengirimkan kapal induk perangnya ke perairan Persia. Oh, itu Amerika udah ketar-ketir nih. Itu namanya manuver. Kemarin Cina mengirimkan kapal selamnya ke perairan Filipina. Itu manuver. Laut Cina tapi yang perairan Filipina. Itu manuver. Belum tentu menyerang. Tetapi sikap itu sudah cukup menyampaikan pesan ancaman kepada musuh. Rasulullah juga sama. Tidak ada pertumpahan darah, 15 hari dikepung, dan inilah orang Yahudi. Yang perlu kita sadari, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Allah mengatakan la yuqatilunakum jami'an. Orang Yahudi itu tidak akan berani berperang. Enggak bakal berani. Face to face. Wah, bahasanya begitu. Orang Yahudi itu tidak akan berani berperang duel gitu, enggak berani. La yuqatilunakum jami'an kecuali illa fi quram muhassanah, kecuali mereka akan bertahan di dalam perkampungan yang memiliki benteng, au mi wara'i judur, atau mereka memiliki tembok yang tinggi. Sekarang firman Allah itu terjadi. Kita temukan di tanah Palestina mereka membangun tembok-tembok yang memisahkan antara tanah Palestina dengan tanah Zionis yang mereka rebut dari bangsa Palestina. Itu tingginya 20 meter, Pak. Tinggi temboknya. Ini tiang ada 20 meter nggak? Nggak ada. Ini nggak ada 20 meter, nggak ada nih. Ini berapa? 10? 5 meter. Yang bener, berapa, Pak? 10 ya? 10 Ustaz ya? 10, berarti 2 kali lipat ini. Wah, sampai ke atas. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza, bahkan yang sangat mengerikan dan menyedihkan, pemerintah Mesir pun akhirnya ikut-ikutan membangun tembok pembatas yang tingginya meskipun gak setinggi 20 meter, tetapi cukup mengisolasi saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini gaya-gaya Yahudi ini. Bagaimana la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw mi wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kadang kita mengira orang Yahudi itu kompak, solid, berani. Waduh, enggak, Pak, kocar-kacir, Pak. Sekarang perwira-perwiranya aja sudah dalam list antrian pengen pensiun dini, sementara militer diwajibkan. Insya Allah kemenangan kita di Palestina akan semakin dekat lagi. Zionis pemerintahnya sekarang merilis angka kerugian ekonomi mereka ini sudah tidak terhitung lagi. Kurang lebih sekitar 270 perusahaan itu sudah tutup, bangkrut. Sudah tidak normal hidup mereka. Makanya sekarang ini kalau menurut ada seorang ulama dari Arab Saudi itu punya ceramah judulnya Sabru Sa'ah. Sekarang kita bersama Palestina, kita cuma membutuhkan satu formula, yaitu Sabru Sa'ah. Kita cuma membutuhkan sabar aja sebentar. Sabar mendoakan saudara-saudara kita. Apalagi sabar berdonasi untuk mereka, sabar mendukung mereka, dan yang terakhir sabar memboikot demi mereka. Makanya sabar nih. Kalau ada yang udah 9 bulan udah gak ngerasain tuh, lambungnya gak ketemu ayam McDonald, sabar. Insya Allah dekriuk masih lebih enak. Apa? Insya Allah Sabana masih enak. Ada kalau yang mau mewahan dikit, Ricis, ya kan? Ricis apa? Factory. Atau mungkin CFC, itu kan mewah juga tuh. Apalagi Hoka Bento, itu kan produk lokal tuh, masih bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita yang udah 9 bulan tahan meninggalkan McDonald dan seisinya, apalagi Burger King dan seisinya, KFC dan seisinya, Starbucks dan seisinya, bahkan seluruh produk perusahaan yang berafiliasi mendukung kepada Zionis, kita sabar. Kita nggak beli H&M, sabar. Produk olahraga, sendal, sepatu,
Nike, Adidas, apalagi Under Armour. Ini anak muda nih, yang nggak sabar masih ada Bata meskipun udah bangkrut tuh pabriknya. Beli ada sepatu lari 910 punya lokal. Hoka produk lari juga sudah terafiliasi. Puma sempat keluar dari list boykot, masuk lagi, nggak tahan dia, didesak oleh oleh Zionis. Ada H&M kita nggak belanja, ada Uniqlo, perusahaan Jepang bisa kita beli. Banyak Pak alternatif. Kalau kurang banyak juga pergi ke Tamcit, lebih banyak lagi. Insya Allah ya, so berusaha sebentar aja nih. Sebentar lagi insya Allah Zionis bangkrut. Sebentar lagi Benyamin Netanyahu akan diseret. Yang nyeret juga bukan kaum muslimin, insya Allah yang nyeret bangsanya sendiri. Karena Israel ini bangkrut, hidupnya berantakan gara-gara ini orang satu nih. Siapa namanya? Benyamin Netanyahu. Lagi panas-panasnya perang Palestina di Gaza, genosida sedunia. Bahkan seorang sebangsa-bangsa Eropa yang non muslimnya pada demo, ini 5 orang nih dari Indonesia, kerucil nih, yang satu doktor, yang satu kiai, yang satu ustadz, yang satu ustazah, kan Paul namanya nih. Ngapain? Orang lagi pada gondok-gondokan, lagi pada bermusuhan. Musuh itu jangan pakai dibahas bagaimana bisa menyatukan. Nggak ada. Yahudi ini, makanya sejarah kita baca nih sekarang nih, nggak ada. Yahudi itu menginginkan kedamaian, tidak ada saudara. Ustadz jangan mengeneralisir. Iya, saya tidak mengeneralisir. Ada Yahudi yang anti Zionis, ada. Kalau kita lihat demo-demo di Amerika, bahkan di Palestina sendiri, ada orang Yahudi yang anti Zionis. Dan perlu kita ketahui, korban genosida di Palestina hari ini, korbannya itu bukan orang Islam aja Pak, jangan salah itu. Orang Kristen, orang Yahudi pun ada yang dibombardir, habis. Dan di Gaza itu nggak semuanya 100% Muslim, nggak. Ada yang orang Kristen, ada orang Yahudi pun ada. Karena Palestina itu adalah tanah kaum muslimin yang dimana yang tinggal di dalamnya itu adalah orang yang beragam-ragam. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Nah ini sering saya bahas. Silahkan kalau tidak percaya dengan sejarah Islam, silahkan dibuka. Namanya Al-Wathiqah Al-Umariyah, piagam Umar Ibn Khattab, yang dimana waktu itu kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada kaum muslimin, kepada Khalifah Umar bin Khattab, karena memang tidak ada yang bisa memimpin di Baitul Maqdis kecuali kaum muslimin. Dengan keadilannya, dengan kerapihannya dan lain sebagainya. Tetapi memang Yahudi ini hidupnya ini di atas berita-berita dusta fiktif. Mereka menganggap sinagog itu yang terbesar nanti adalah berada di bawah Masjidil Aqsa di kawasan Baitul Maqdis. Dan mereka ini akan memprediksikan bahwasanya suatu saat nanti akan terjadi gempa bumi yang terbesar, yang dimana akan meruntuhkan Masjidil Aqsa dan mengeluarkan sinagog itu. Sinagog itu punya siapa? Punya Sulaiman, katanya begitu. Tetapi yang bocor di informasi intelijen itu dikatakan apa? Mereka sedang menyiapkan bom besar di situ. Yang nanti mereka katakan akhirnya apa? Gempa bumi. Ini kan Yahudi otaknya bulus nih. Makanya ini kadang kalau kita temukan di Indonesia Yahudi pesek nih banyak nih. Apalagi yang lagi ngetren bisa ngomong sama pakai bahasa Suryani nih. Bisa ngomong sama cacing. Mau ngundang gak tuh? Almanar mau ngundang beliau gak tuh? Mengundang Gufron gitu. Bisa ngomong pakai bahasa cacing, ngomong sama Munkar Nakir. Kemarin dibahas di TV One beberapa waktu yang sebelum yang lalu. Ini apa ini? Khuza'balat yang kayak gimana? Bahkan MUI malah dikecam. MUI suruh taubat. Ya Allah, kita ngomong bahasa Arab aja belum rapi. Ini ngomong makoli, inna makoli Indonesia apa tuh? Ya Allah, Allahul musta'an. Kesian Pak, para sarjana, para master, para doktor bahasa Arab
nyari ilmu tinggi-tinggi, profesor bahasa Arab, runtuh Pak gara-gara apa? Bahasa Suryani. Ada hadis dibilang hadisnya Rasulullah, pakai bahasanya ngaco, inna makoli makoli. Itu kalau ada Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakub udah dikampleng-kamplengin tuh orang. Orang ngapalin hadis segitu banyaknya, ini keluar hadis di mana kitabnya? Kutubus Sittah yang sebelah mana? Ini kan kalau kata orang Arab magrum nih kan. Ini orang bingung nih. Dari mana ilmunya? Ya Allah, Allahul musta'an. Nah, ini kembali kepada orang Yahudi. Bagaimana mereka memiliki sifat pengecut. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judul. Di perang Bani Qainuqa ada satu peristiwa nih. Bagaimana orang-orang Yahudi ini memiliki ikatan kuat dengan para munafikun. Saya ulangi lagi. Orang Yahudi itu memiliki hubungan kuat, persekutuan kuat dengan para munafikun. Jadi jangan heran kalau ternyata yang menyebabkan terlambatnya kemenangan di Palestina dan kemenangan kaum muslimin itu disebabkan karena adanya orang munafik. Tokoh munafik yang terkenal di perang Bani Qainuqa itu adalah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang islami apa tuh namanya? Abdullah. Ketika Rasulullah sedang mengepung bangsa atau Bani Qainuqa, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memberanikan diri berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat nih Pak, di saat orang lagi mau berperang, dia ngelobi. Dibilangnya katanya pendekatan Paul, 39.000 korban nyawa pendekatan. Anda tidak perlu membawa hati yang bersih ketika menghadapi iblis. Wah, ini saya udah emosi nih. Nikki Haley, ada perempuan namanya Nikki Haley, mantan duta besar Amerika Serikat untuk PBB. Perempuan berhati iblis, saya katakan begitu. Ini wanita Pak, tapi hatinya dari iblis. Saya nggak tahu nih manusia diciptain zaman kapan ini, untuk siapa nggak tahu nih. Ini perempuan yang konon katanya pejuang anak-anak dan wanita, katanya begitu. Dia ini diangkat karena punya kiprah selalu membela wanita dan anak-anak. Dengan santainya dia datang ke Israel dan masuk ke gudang-gudang mortirnya itu, rudal-rudalnya. Dia memberikan dukungan dengan cara apa? Mungkin saya pernah sampaikan. Dia membawa satu buah spidol, dan dia tuliskan di mortir-mortir yang digunakan oleh Zionis itu dengan membubuhkan tulisan habisi mereka, dan kemudian dia membubuhkan tanda tangan. Coba nih Pak, ada orang yang berhati gini. Terus kita masih malu-malu gitu. Besoknya kita pergi pakai celana training, pakai kaos, ngopi di Starbucks. Kan begitu tuh. Ada yang foto, betul nggak? Ada yang foto nih, Abu Janda, foto. Dibilang, terus di-mention tuh orang-orang aktivis pro Palestina. Waduh, nikmatnya kopi Starbucks. Yang satu lagi anak pejabat tinggi negara, yang pada akhirnya meskipun minta maaf mencabut omongan, dia foto di Masjidil Haram membawa gelas Starbucks, paper cup Starbucks, dan kemudian dia foto dari lantai 3, dia tutupkan Ka'bah itu dengan dengan gelas Starbucksnya. Nggak ada caption, no caption, nggak ada apa-apa. Tapi apa maksudnya? Kemudian dia mengklarifikasi, mengatakan saya cuma nyari bahan omongan aja, saya cuma nyari bahan pembicaraan. Kalau dalilnya Anda menjadikan Starbucks itu ada di tanahnya kaum muslimin, itu bukan dalil. Arab Saudi itu bukan dalilnya Islam, bukan. Saat ini Arab Saudi bukan menjadi rujukannya agama Islam. Tidak ada satupun negara di dunia yang menjadi representasi Islam sampai saat ini. Tidak ada. Saya tidak berani mengatakan satupun negara Islam. Saya mengatakan negara Muslim ada. Tetapi kalau negara Islam tidak ada. Tunjukkan mana negara Islam? Tidak ada. Indonesia negara Islam, palsu. Saya tidak mengatakan itu dusta, tidak.
Tidak ada negara Islam di Indonesia. Kita masih ngelihat perempuan pakai lekbong kok kemana-mana. Ada perempuan keluyuran jam 2 malam, entah sama siapa. Banyak. Dan tidak ada penerapan Islam di dunia ini. Tidak ada negara yang menerapkan itu. Kalau negara Muslim banyak. Negara Muslim banyak. Ada negara Muslim yang mungkin masih damai seperti Indonesia. Azan masih diperdengarkan di situ. Itu pun juga ada tetangga masjid yang masih keganggu. Tolong dong Pak Ketua DKM, besok-besok kalau udah habis azan itu mikrofonnya speaker dalam aja dah. Nggak usah speaker luar, saya keganggu nih. Kenapa emang? Ya mohon maaf nih, saya juga di rumah lagi seru-serunya nonton Indosiar nih. Gara-gara speaker masjid juga saya. Emang berapa lama sih sholatnya? Imam kita emang sholatnya ada 1 jam sini. Rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Al-Waqiah. Enggak saudara, kita masih bisa berislam dengan baik. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini tidak perlu dikhawatirkan. Yang sekarang digembar-gemburkan apa? Gerakan Islamisasi, gerakan penegakan khilafah. Enggak ada. Kita cuma pengen Indonesia itu berpancasila, menjalankan nilai-nilai Pancasila aja udah cukup. Berketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial, tidak ada korupsi. Dan saya yakin betul apa yang ada pada Pancasila itu 100% sejalan dengan nilai-nilai Islam. Semua coba dibeberkan tuh undang-undang reskrim di Polri, jabarkan semua undang-undang reskrim di Polri. Sepasal-pasalnya pasti ada di dalam Al-Quran. Pasti ada itu. Pasti ada. Saya pernah duduk bersama seorang jenderal bintang 3, masih aktif. Ketika waktu itu saya dalam salah satu khutbah saya di daerah Jakarta Selatan, saya menyampaikan khutbah Jumat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Saya waktu turun dari mimbar, selesai sholat Jumat, selesai sholat, takmir masjid menyampaikan, Ustadz ada jamaah yang mau ketemu Ustadz di ruang DKM. Oh iya, siapa nih? Jamaah Ustadz, jamaah kami Ustadz. Beliau jenderal bintang 3. Oh saya langsung kaget tuh. Waduh. Wah mengerikan juga nih, ada apa nih? Barangkali khutbah saya ada yang menyinggung. Ternyata tidak. Saya masuk ke ruangan ngobrol, apa kata beliau? Ustadz, saya mau mengapresiasi khutbah Ustadz, tapi kalau saya boleh saya izinkan, saya ingin menambahkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang saya tahu dari reskrim yang sejalan dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi. Saya catat Pak, ada di catatan saya, nota saya nih. Undang-Undang Negara nomor sekian, pasal sekian, nomor sekian, tulis. Itu semua ada Ustadz. Jadi kalau dibilang Islam itu menghancurkan negara, tidak, sejalan dengan undang-undang. Oleh karenanya jangan pernah ada kekhawatiran. Umat Islam sebagaimana dikatakan oleh guru kita semua, Ustadz Muhammad Nasir, M. Natsir gitu kan, pasti ketika sudah merambah pada perbaikan sosial dan masyarakat, pasti akan ada yang terganggu. Pasti ada yang terganggu. Kalau ada orang yang berteriak judi online, perangi judi online, pasti habis nih. Belum lama saya pernah cerita barangkali, ada seorang wartawan di Sumatera Utara, di Kabupaten Karo, harus mati dengan kondisi yang mengenaskan. Betul ya Ustaz ya? Satu rumahnya dibakar. Dan saya baru tahu belakangan, saya waktu itu ketika di El Sinta diumumkan, waktu di El Sinta diberitakan itu, saya belum tahu agamanya apa, kan bisa jadi Muslim. Tapi belakangan saya tahu dari sosial media bahwasanya wartawan tersebut adalah beragama non-Muslim, lebih tepatnya Katolik. Habis Pak. Siapapun yang berhadapan dengan kemungkaran di negara ini siap-siap akan merasakan pedihnya perlawanan. Ini wartawan cuma mengungkap adanya hubungan kartel judi yang melibatkan beberapa pejabat di tingkat kabupaten, belum provinsi nih, kabupaten doang. Terungkap, habis rumahnya dibakar dan seorang-orangnya mati. Wartawannya mati, istrinya mati, keluarganya mati. Dahsyat luar biasa. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Rasulullah SAW
sedang mengepung Bani Qainuqa, dia ngelobi. Dia kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merengek, melobi, meminta dengan sangat. Dan dia mengatakan begini, "Ya Muhammad, ahsin fi mawaliya." Fa abta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qarrara Ibnu Ubay maqalatahu fa arad anhu. Berkali-kali minta, udahlah, enggak usah kita begini sama saudara sendiri. Kenapa disebut saudara? Karena Bani Qainuqa ini adalah dulu sekutunya Bani Khazraj. Bani Khazraj ini adalah kaum muslimin yang sekarang. Kan dulu waktu kita bahas pertama kali hijrah Rasulullah, kalau Aus, Bani Aus ini kan ada suku Aus dan Khazraj. Ingat gak kira-kira? Suku yang di Madinah, Aus dan Khazraj. Kalau Khazraj sekutunya dengan Qainuqa, kalau suku Aus sekutunya dengan Bani Nadir. Dulunya Yahudi, Qainuqa Yahudi, Nadir ya Yahudi. Dulu di Madinah itu, di Yathrib sebelum datangnya Rasulullah, itu gak pernah tentram. Selalu ada konflik. Selalu ada konflik. Dan konflik yang selalu yang ditimbulkan itu pasti di belakangnya adalah Yahudi. Jadi kalau lagi tentram nih, nggak ada perang, kata Yahudi, sepi nih, ayolah bikin objekan, apa? Berantem. Makanya kalau ada konspirasi sebuah negara itu kita nggak tahu tuh otaknya di mana tuh. Yahudi pasti ada di situ. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu tidak menggubris. 15 setelah dikepung, mereka menyerah. Akhirnya kaum muslimin masuk ke daerah Bani Qainuqa. Tetapi tidak ada pertumpahan darah. Mereka menyerah dan kemudian menyerahkan harta rampasan perangnya. Selanjutnya perang yang berikutnya yaitu Ghazwatus Sawiq, atau ada yang baca Suwaiq, jamak dari Aswiqah. Aswiqah ini adalah makanan yang terbuat dari gandum. Jadi kalau gandum aja itu sebutnya syair. Tetapi kalau sudah diolah, dicampur air panas, dikasih sedikit bumbu, kadang dicampur dengan beberapa sobekan kurma, itu disebutnya dengan sawiq, atau ada yang baca as-suwaiq. Ya. Perang ini diinisiasi oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini merasa tidak puas dengan kekalahan di mana? Kekalahan di perang Badar. Orang Arab dulu itu tidak mudah kalau berbuat nazar, Pak. Ini perang terjadi setelah Abu Sufyan itu mengucapkan sebuah ucapan nazar, sumpah, yang dia di mana mengatakan, wallahi la aghtasilu junuban hatta aqtulu Muhammadan. Saya bersumpah tidak akan pernah mandi junub. Wah, ini kan remeh nih. Sumpahnya masa mandi junub. Artinya apa? Dia tidak akan mempergauli istrinya, meskipun dia tahu juga nih, Pak. Dulu orang bangsa jahiliyah ini nggak semuanya jahil, Pak. Mereka tahu hukum juga. Dia mengatakan, alla yamussa ra'sahu ma'an min janabah. Dia bersumpah kalau rambutnya ini tidak akan basah dengan mandi junub hatta yaghzuwa Muhammadan, sampai dia mampu memerangi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dia keluar, dia membawa pasukannya, sampailah mereka kepada pinggiran kota Madinah. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Huyai bin Akhtab. Ini kalau yang ngajinya sama saya nggak putus-putus, nama Huyai bin Akhtab ini bukan nama yang asing nih. Ada yang tahu nggak kira-kira Huyai bin Akhtab siapa? Hah? Siapa ya? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah 50.000. Gopaynya saya isiin. Tapi jangan nanya sama Google. Saya kagak mau diduakan. Siapa? Nih Huyai bin Akhtab, kisahnya bakalan panjang nih. Rasulullah hijrah ada nama dia. Sekarang ada nama dia, dan nanti Rasulullah pun menikah dengan orang yang punya garis keturunan dari Huyai bin Akhtab. Siapa? Beliau punya anak namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab, berketurunan Yahudi. Ketika Abu Sufyan datang, dia meminta Huyai bin Akhtab untuk membuka jalan. Kalau bahasa kita sekarang, tolong dong bukain akses, saya mau menyerang Muhammad. Huyai bin Akhtab ini masih punya rasa takut. Wah, nggak bisa saya.
Kalau saya buka jalan Anda dan Anda memerangi orang Madinah, kalau saya ketahuan saya bakalan habis. Ini Huyai bin Akhtab punya saudara namanya Abu Yasir bin Akhtab. Saya kembalikan kisahnya Pak ya. Saya putar balik lagi nih. Kasetnya saya putar balik lagi ke belakang. Ketika Rasulullah hari ketiga masuk ke Madinah, Huyai bin Akhtab ini orang Yahudi. Dia sama saudaranya nih, Abu Yasir bin Akhtab, ngobrol. Dan dia ini termasuk orang yang pertama melihat kedatangan Rasulullah. Kenapa? Dulu kaum muslimin itu kalau menunggu Rasulullah datang, kan Rasulullah kan hijrah. Kan yang datang duluan kan sebagian sahabat. Kan dulu belum ada WA, belum ada Sherlock. Ya, kalau dulu ada Sherlock, Sherlock dong udah di mana? Kita kalau masih jauh kita istirahat dulu kan kagak. Kan dulu kagak ada. Akibatnya apa? Para sahabat itu dulu kalau pagi sampai sore itu duduk di mana? Di perbatasan Madinah, nungguin aja, melihat ke arah jalur dari Mekah. Jadi kalau di sana itu kalau ada orang berjalan dengan kuda kan kelihatan tuh Pak, debunya naik kan? Kelihatan kan? Ada debu yang terangkat atau naik onta yang terangkat. Tetapi kalau dari pagi sampai sore nggak ada, mereka pulang. Besok pagi nunggu lagi. Saking rindunya sama Rasulullah, padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi kalau orang Yahudi enggak. Kaum muslimin sore pulang, orang Yahudi 24 jam nungguin. Padahal mereka belum berislam. Pertanyaannya, why? Wah, ini keren dikit pakai bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa, Pak? Kalau kaum muslimin menunggu Rasulullah di perbatasan Madinah karena rasa rindu yang sudah ditanamkan oleh Mus'ab bin Umair. Kalau orang Yahudi ini ada perasaan penasaran yang sangat membuncah di dalam hati mereka. Apa benar nih Muhammad yang diceritakan di dalam Taurat ini orangnya? Waduh. Akhirnya datang. Orang pertama yang mengabarkan kepada kaum muslimin ketika Rasulullah datang itu siapa? Orang Yahudi. Datang tuh, laqad ja'amukum. Paman kalian datang tuh. Orang yang kalian tunggu datang, orang Yahudi. Yang pertama kali kasih kabar orang Yahudi. 3 hari setelah Rasulullah datang di Madinah, menetap di Madinah, Huyai bin Akhtab ini berdialog dengan adiknya bernama Abu Yasir. Dia buka-buka tuh Taurat, dibaca ciri-ciri fisiknya Nabi akhir zaman. Kata Abu Yasir, kira-kira bener gak tuh sama orangnya? Kita belum tahu. Kita perlu check and recheck. Wah, bahasa zaman dulu nih, check and recheck. Datang nih berdua. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sofiyah, waktu itu belum masuk Islam. Dia menceritakan, kata Sofiyah, saya ini adalah anak dan keponakan yang paling dicintai di keluarga. Tidak ada orang di keluarga kami kalau sudah melihat saya, anak kandungnya itu pasti ditaruh ngendong saya. Saking cintanya sama Sofiyah. Akhirnya apa? Dia berangkat nih, Huyai bin Akhtab dengan Abu Yasir bin Akhtab. Ngapain? Cuma pengen melihat fisiknya Rasulullah. Dilihat wajahnya Rasulullah. Ya Allah, beneran nih orang ganteng. Rambutnya keriting kagak, lurus kagak, tingginya semampai, jangkung kagak, pendek kagak, gemuk kagak, kurus kagak. Diliatin matanya, didengarkan cara berbicaranya. Dari jauh Pak, nggak ngobrol, nggak nanya. Pulang mereka. Tadi berangkat mukanya cerah, pulang mukanya sudah asem. Kata Abu Yasir, bertanya kepada abangnya, Ahua, bener gak dia orangnya? Bener dia. Dia orangnya. Apa kata Abu Yasir? Celaka futut. Oh, bahasa Cina. Celaka kita. Setelah ini tidak akan ada lagi perpecahan di Yathrib. Artinya apa? Aus dan Khazraj ini datang dengan seorang yang akan mempersatukan urusan mereka di Jazirah Arab ini. Dari situlah kita bisa tahu bagaimana kekhawatiran Yahudi terhadap Islam itu. Makanya Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, ini saya ulang lagi Pak nih. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan ada 3 perkara orang Yahudi Madinah dulu bahkan sampai sekarang yang orang Yahudi itu tidak suka dari kaum muslimin. Yang pertama apa? Azan. Itu orang Yahudi paling gak suka. Jadi kalau azan dikumandangkan Allahu Akbar, waduh. Jadi kalau ada yang gedek sama suara mikrofon azan, tanya itu, KTP ente keluarin sini. Oh Islam lu gedek sama azan, lu gimana lu? Kan gitu. Satu. Yang kedua, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Kami mengetahui Yahudi itu ketika mereka benci mendengarkan kaum muslimin mengatakan amin khalfa imamihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waduh Pak, itu yang suaranya fales nggak fales, yang suaranya enak nggak enak, Muammar ZA bukan Muammar ZA, enak gak didengerin? Enak Pak. Amin. Syahdu Pak. Ini orang Yahudi. Yang ketiga yang mereka tidak suka dari kaum muslimin adalah taswiyatus sufuf, rapihnya soft solat kaum muslimin. Makanya kalau orang kaum muslimin tuh pada kompak Pak, solatnya rapi, bagus Pak. Orang Yahudi makin gedek. Tapi kalau kita lihat Pak, ya Allah, ini udah solat jamaah kagak, solatnya pada berantakan, softnya juga kemana. Makanya kalau ada imam ngingetin sawu sufufakum, sesekali itu imam kalau ngimamin, ini sunnahnya nih, ngadep ke belakang, jangan cuma ngadep ke depan. Sawu sufufakum istau. Sekali-kali sunnahnya itu imam itu menghadap ke belakang. Jangan dilihatin muka orang ya, bukan. Oh ini punya SPBU nih, oh ini bos material, oh ini bos minyak. Bukan kenal jamaah, bukan. Yang dikenali apa? Kaki gitu. Ini gunanya apa nih? Pembatas kaki nih, supaya jangan sampai ada yang tidak sejalan, tidak sama, tidak seragam. Minimal itu kakinya itu kalaupun tidak menempel banget, setidaknya pundaknya itu tidak renggang. Saya sudah mengingatkan tentang anak-anak nih supaya softnya juga dirapihkan. Kenapa? Ini kadang mohon maaf ada sebagian masyarakat ini mohon maaf nih gara-gara ikut pengajian ke beberapa pengajian. Setelah ikut pengajian, kalau sampingnya teman satu pengajian itu kakinya nempel Pak. Tapi kalau teman sampingnya bukan yang satu pengajian, dia kagak mau nempel. Ini kalau sampingnya Ustadz Atik pakai sarung nih, oh NU nih kayaknya modelnya nih, dia kagak mau nempel. Tapi kalau yang satu pengajian, oh nempel nih, nempel udah kayak orang mau perang. Saya kesinggung juga tuh. Ustadz Atik asumsi, enggak, saya nggak berasumsi. Kaki saya tempelin dia kabur lagi ke sana pindah. Saya geser ke kiri, nih geser. Saya tarik aja Pak, sini Pak, jangan ke sana. Saya bilang gitu. Nah ini hal yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Ghazwatus Sawiq, mereka berhasil membunuh secara berkhianat. Ketika ada seorang pemuda Ansor terjebak dalam sebuah kebun yang dibakar oleh Abu Sufyan dan pasukannya. Ada dua orang pemuda Ansor dibunuh dan kemudian ditinggalkan, sehingga mereka kemudian kabur ke arah Mekah dan terdengar berita Rasulullah SAW, mendengar berita tersebut, dikejar Rasulullah SAW sampai di pesisir kota Mekah, tetapi tidak ketemu. Yang diketemukan cuma tumpahan makanan tadi itu, gandum yang sudah diproses. Rupanya saking takutnya mereka mau makan aja kagak sempet, tumpah di jalanan, diketemukan di jalur mereka untuk kabur, maka disebutlah ada namanya As-Sawiq. Dan inilah perang, namanya perang As-Sawiq. Dan insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan yang datang karena waktunya tidak mencukupi. Ada Ghazwah Dzu Amrin. Ada sebuah daerah namanya Dzu Amr. Ini juga perang yang tidak memakan korban nyawa, tetapi di sini bagaimana Rasulullah SAW lagi-lagi menunjukkan kekuatannya kepada siapa? Kepada kaum musyrikin. Kadang memang perang itu tidak perlu, ada juga perang itu tanpa melakukan pertumpahan darah. Cukup menyampaikan pesan. Ancaman itu juga cukup penting, Pak. Kayak mungkin ada sebagian negara itu ketika ada tadi manuver militer itu tujuannya cuma ingin memberikan pesan bahwasanya mereka itu mampu. Dan ini termasuk yang nanti kita akan bahas pada peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Rasulullah SAW benar-benar mengerahkan para sahabatnya yang pada akhirnya mereka kaum musyrikin melihat bahwasanya Rasulullah SAW, Muhammad SAW sudah memiliki kekuatan yang cukup signifikan. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.